Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, ada kisah-kisah yang tidak selalu tercatat dalam buku pelajaran. Kisah yang tersimpan dalam manuskrip kuno, ditulis oleh para ulama, sejarawan, dan penjaga ilmu dari masa ke masa. Sebagian kisah memberi peringatan, sebagian memberi harapan, dan sebagian mengajak kita untuk berpikir tentang arah zaman yang sedang kita jalani. Inilah perjalanan menelusuri jejak zaman melalui kitab-kitab kuno. Selamat datang di Seratul Lakon. Kisah Raja-Raja Zalim dalam Akhbarul Zaman, Akhbarul Zaman, dan cara sejarah berbicara, kitab-kitab sejarah kuno dalam tradisi Islam tidak sekadar mencatat peristiwa, tetapi menyimpan peringatan. Akhbarul Zaman adalah salah satu kitab yang menghimpun kisah umat terdahulu, kerajaan-kerajaan kuno, dan jatuh bangunnya kekuasaan. Isinya disusun dari riwayat, hikayat, dan catatan sejarah yang bertujuan memberi pelajaran, bukan menetapkan keyakinan baru. Kitab ini mengajak pembacanya melihat sejarah sebagai cermin, bukan sebagai hiburan atau alat penghakiman. Kekuasaan sebagai ujian, bukan kehormatan. Dalam Akhbarul Zaman, kekuasaan tidak pernah digambarkan sebagai tanda kemuliaan mutlak. Ia justru hadir sebagai ujian paling berat bagi manusia. Banyak penguasa besar memiliki wilayah luas dan pasukan kuat, tetapi gagal menjaga amanah kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah puncak keselamatan, melainkan titik awal pertanggungjawaban. Penguasa yang menganggap dirinya di atas hukum. Sebagian kisah dalam Akhbarul Zaman menuturkan tentang raja-raja yang merasa berada di atas hukum. Mereka mengatur hidup dan mati rakyatnya sesuai kehendak pribadi. Nasihat dianggap ancaman dan kebenaran hanya diakui jika menguntungkan kekuasaan. Disinilah kesombongan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Ketika kesombongan menjadi dasar pemerintahan, kesombongan yang tidak dikendalikan berubah menjadi sistem. Kezaliman tidak lagi terjadi sesekali, tetapi menjadi kebijakan. Hukuman dijatuhkan tanpa keadilan, dan ketakutan dijadikan alat untuk menjaga kekuasaan. Dalam kisah-kisah ini, penguasa tidak runtuh karena lemah, tetapi karena terlalu merasa kuat. Kemewahan yang melahirkan kelalaian Akhbarul Zaman juga menceritakan penguasa yang hidup dalam kemakmuran luar biasa. Negeri mereka subur, perdagangan ramai, dan kekayaan melimpah. Namun kemewahan melahirkan kelalaian. Rasa syukur berubah menjadi rasa aman palsu. Kekayaan dianggap bukti kebenaran, bukan titipan yang harus dijaga. Istana yang megah, rakyat yang terlupakan dalam banyak kisah. Kemegahan istana berbanding terbalik dengan kondisi rakyat. Pajak diperberat, tenaga diperas, dan keluhan diabaikan. Rakyat miskin dianggap beban, bukan amanah. Keadilan menghilang, dan jarak antara penguasa dan rakyat semakin lebar. Kehancuran yang datang tanpa musuh. Menariknya, kehancuran para raja zalim jarang datang melalui peperangan besar. Banyak yang runtuh karena perpecahan internal, pengkhianatan, atau bencana yang melemahkan kekuasaan dari dalam. Sejarah menunjukkan bahwa kezaliman seringkali menyiapkan kehancurannya sendiri. Dinasti yang melemah karena warisan kezaliman. Beberapa kisah menuturkan tentang dinasti yang berkuasa turun-temurun. Pada awalnya adil, namun generasi berikutnya hanya mewarisi tahta tanpa kebijaksanaan. Kezaliman tidak dikoreksi, tetapi diwariskan. Kekuasaan bertahan, tetapi nilainya hilang. Ketika kezaliman menjadi budaya istana, saat kezaliman diterima sebagai hal biasa, istana kehilangan nurani. Tidak ada yang berani menasihati, tidak ada yang mau mengingatkan. Ketakutan menggantikan kepercayaan. Di titik ini, kehancuran hanya menunggu waktu. Pola sejarah dari kesombongan menuju kehancuran. Akhbarul Zaman menunjukkan pola yang berulang. Kesombongan melahirkan kezaliman.
Kezaliman melahirkan kebencian, dan kebencian menghancurkan kekuasaan. Tidak ada pengecualian dalam kisah-kisah ini. Sejarah bergerak dengan pola yang sama, meski tokohnya berbeda. Kekayaan dan pasukan yang tidak menyelamatkan ketika kehancuran tiba. Harta dan pasukan tidak lagi berarti. Yang dulu dipuja menghilang, dan yang dulu ditakuti meninggalkan. Kekuasaan duniawi menunjukkan batasnya. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan akibat dari kezaliman. Nama yang tersisa hanya sebagai peringatan raja-raja zalim, tidak dikenang karena kejayaan, tetapi karena kehancuran. Nama mereka tercatat sebagai peringatan, bukan teladan. Istana runtuh, kekuasaan lenyap, dan sejarah melanjutkan perjalanannya. Akhbarul Zaman sebagai cermin kekuasaan kitab ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan masa lalu, tetapi untuk menyadarkan masa kini. Ia menjadi cermin bagi siapapun yang memegang kekuasaan, sekecil apapun. Kesombongan, penyakit paling halus dalam kekuasaan. Kesombongan tidak selalu datang dengan teriakan. Ia hadir dalam rasa merasa benar, merasa aman, dan merasa tidak tergantikan. Inilah penyakit paling berbahaya bagi penguasa. Kekuasaan sebagai amanah yang dilupakan ketika kekuasaan dipandang sebagai milik, bukan titipan. Kehancuran dimulai. Akhbarul Zaman menegaskan bahwa kekuasaan sejati hanya aman jika dijalankan dengan kerendahan hati. Sejarah bukan untuk menghakimi, tetapi mengingatkan. Kisah-kisah ini tidak ditujukan untuk membenci masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajaran. Sejarah adalah guru yang berbicara dengan cara diam. Pelajaran untuk setiap pemegang kuasa. Setiap manusia memiliki bentuk kekuasaan atas diri, keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Kisah raja-raja zalim mengingatkan bahwa keadilan harus dimulai dari lingkup terkecil. Ketika kekuasaan berakhir, apa yang tertinggal, yang tersisa bukan istana atau gelar, melainkan jejak perbuatan. Sejarah mengingat manusia bukan dari lamanya berkuasa, tetapi dari cara ia menggunakan kekuasaan. Membaca kisah lama dengan adab ilmu riwayat dalam Akhbarul Zaman dibaca dengan kehati-hatian. Tidak semua kisah ditetapkan sebagai kebenaran mutlak, tetapi semuanya mengandung peringatan moral. Penutup. Sejarah yang menunggu untuk dipelajari. Akhbarul Zaman mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia menunggu manusia untuk belajar atau mengulangi kesalahan yang sama. Kekuasaan datang dan pergi, tetapi pelajaran tetap tinggal bagi siapa yang mau merenung.